Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali apa yang Anda saksikan tidak sesuai dengan apa yang Anda lihat karena hari ini tidak live. Oke, apa kabar semua? Tentunya jangan sakit-sakit ya. Benar. Semoga kita dijauhkan dari virus yang mematikan ini. Virus apa, Yud? Ya, COVID-19 yang sedang marak sekarang ini ya. Selama 20 menit ke depan kami akan menemani Anda dengan video-video menarik dan info-info yang Edukasi tentunya tentang COVID-19. jadi kita bahas COVID-19 ya, Yud. Ya, benar. Kalau menurut Bro Yuda, ya COVID-19 ini apa? Kalau menurut aku COVID-19 ini sebuah virus yang luar biasa mematikan karena penyebarannya itu udah tidak bisa ditanggung sama siapa. Iya. Jadi cara penyebarannya gimana tuh, Yud? Melalui udara kah atau melalui kontak fisik? Penyebarannya bisa melalui udara, bisa melalui kontak fisik juga. Kalau misalnya kita lagi bersim tidak menggunakan masker, Ya. tentu udara akan menyebar dan tentu orang sekitar akan kena, dan juga bersentuhan langsung juga sangat berbahaya juga untuk saat ini. Nah, buat kalian semua kalau mau keluar patuhi protokol yang sudah diingatkan oleh pemerintah. Apa tuh ya, Benar. 3M? Memakai masker, menjaga jarak, dan Memakai baju. Mencuci tangan nih. Mencuci tangan, oke, sih. Jangan lupa Benar semua sekali. ya. Jadi cara untuk biar tidak tervirus COVID ini gimana, Yud? memakai masker, Ya. cuci tangan, jaga kebersihan lah. Tapi ada untungnya juga, dengan kita rajin-rajin mencuci tangan akan jadinya bakteri-bakteri yang selain virus juga akan hilang karena juga menjadi kebiasaan jadi kita. Karena sebelum ada COVID ini juga kita harus mencuci tangan Ya, sebelum benar. beraktivitas atau sesudah aktivitas. Cuman lebih intens sekarang ini kan karena ada COVID-19 ini. Iya. Jadi virus corona ini berasal dari mana, Yud? Menurut yang saya baca itu dari Wuhan, Dari dari Wuhan. Tiongkok. Cina. Ya, Cina. Awalnya kan dari itu kelelawar yang agak besar itu, saya lupa namanya apa gitu. Oh, kelelawar. Yang besar, kalau kita biasa sebutnya kalong gitu. Mm-mm. Jadi itu dimakan oleh warga sekitar dan ternyata ada virus dan dari situ menyebar dan membuat dunia lockdown dulu, sempat lockdown dunia. Banyak ekonomi yang terhenti juga. Sekarang juga kegiatan-kegiatan yang dulu sebelum ada COVID kita sekarang tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas secara normal ya biasanya. Iya. Iya. Jadi kita terbatas untuk Kuliah, sekolah, tapi offline, kalau online. ya jadi online juga terbatas lah semuanya. Jadi menurut Bro Yuda nih apa perubahan sebelum COVID dan sesudah COVID? Kalau aku sendiri ya, Yang terjadi sebagai mahasiswa ya, Mm-mm. halayaknya sebagai mahasiswa, aku tuh kan sebiasanya mahasiswa kan yang hobinya traveling, jalan-jalan ke sana kemari, dan sekarang kan sudah terbatas. Juga dari orang tua juga bilang jangan keluar keluyuran, yang biasanya kita nongkrong kan jadi terbatas nih. Iya. Curi-curi waktu kapan bisa keluar, jadinya terbatas lah. Mm-mm. Tapi juga ada positifnya juga. Mm-mm. Dengan kitanya tetap di rumah, kita lebih intens dengan keluarga. Kita bisa mengobrol, biasanya yang sibuk kuliah di sana kesini kemari, jadi bisa ngobrol sama keluarga lebih dekat lah ibaratnya. Berarti ada positif, ada negatif Ya, benar. juga dari dampak virus ini ya. Iya. Terkadang kita keluar rumah, nanti kita bawa virus atau kita kondisi tubuh kita kuat, imun kita kuat, tapi Belum orang tentu. tua kita belum tentu kuat untuk menerima virus Iya, tersebut. benar. Apalagi yang tanpa gejala kan, Iya, kita tidak tahu ternyata udah udah terpapar virus langsung. terinfeksi. Iya. Jadi buat kawan-kawan semua, penonton semua, diharapkan memakai masker sebelum pergi itu, cuci tangan Tangan, atau dan- sesudah beraktivitas cuci tangan, dan juga jangan lupa jaga jarak, jauhi kerumunan. Ayo kita bantu pemerintah untuk menghilangkan virus Pandemi corona ini. Biar bisa berjalan normal ya Zidannya. Oke, kita akhiri dulu segmen pertama ini, dan segmen kedua nanti kita akan bahas tentang Lebaran dan COVID. Jangan kemana-mana, tetap di On The Sawah. Bye bye.
Kembali lagi di program kesayangan kita apa Yud? On the Sawah. dong. Yuk, kembali lagi. Gue mau nanya sama lu Yud. Ya, apaan tuh? Dulu sewaktu lu kecil sering pulang kampung nggak kalau lagi lebaran? Oh, jangan. Hampir setiap tahun kalau lebaran gue pulang kampung tuh, yang namanya ngumpul-kumpul sama keluarga, sama tetangga-tetangga bahkan ngumpul-ngumpul kan. Apalagi tidur di itu lantai yang kan. paling gue rinduin nih sekarang sih. Udah nggak bisa pulang kan. Iya. Udah 2 kali lebaran juga kan. Jadi gimana puasa lancar? Ya alhamdulillah lah sejauh 3. ini lancar. Oh, lancar. Full? Ya full lah, masa lancar nggak full dong. Iya, insya Allah lah. Namanya juga full. pandemi kan nggak kemana-mana, masa nggak puasa sih? Kemana aja lu bro? Berarti sebelum pandemi ini tiap tahun pulang ya? Pulang Setiap kampung? tahun, Setiap alhamdulillah tahun. setiap tahun. Jadi ada pengalaman unik nggak sebelum pandemi ini di kampung atau main di sawah, di tempat kakek, tempat nenek? Kebetulan kan nenek aku tuh Di kota tinggalnya? nggak juga sih. Jadi punya sawah, cuman udah dijual, cuman masih ada kebun, namanya tuh kebun durian. Kebun durian. Nah, pernah sewaktu itu kebetulan lagi musim durian, Musim durian. pas lebaran nih, Pas lebaran. di kampung lagi musim durian. Mm. Ya langsung dong, otomatis kan malam-malam gitu nunggu sama saudara-saudara sama sepupu kan, nunggu Iya. situ. Jedak jeduk dong, apanya jatuh dong duriannya. Durian. Bawa pulang lah hampir berapa ya? 20 butiran itulah dibawa pulang kan. Dimakan lah rame-rame. Terus? Jadi ada saudara saya tuh kan udah berumur juga kan, juga nggak dijaga tuh pola makannya tuh. Terus ya langsung pusing dong, tapi alhamdulillah nggak apa-apa sih, cuman langsung dibawa ke rumah sakit kan. Ya itu sih pengalaman yang unik sih waktu sebelum pandemi pulang ke kampung. Kalau lu apa sih Dan? Pengalamannya nih, kan gua udah cerita nih. Iya kalau gua ya lebaran giliran sih. Tahun ini di tempat kakek nenek dari bapak, tahun besoknya di tempat kakek nenek ibuku gitu. gitu Jadi ada suatu sebelum pandemi ini lebaran ceritanya sama dulu di tempat kakek nenek dari bapak gue ya. Di kampung juga, nggak di kota-kota kali ya kan. Lebih asik sih. Lebih makanya di asik kampung ya. daripada di- Jauh dari keramaian kan. benar. Pagi udaranya asri, Oh. nggak ada keributan, nggak kayak di kota ya kan. Iya. Banyak polusi. Laru-laram. Jadi banyak sawah di situ ya kan. Benar. Gua sama adik gua nyari apa nama yang licin-licin tuh? Kagak tahu gua. Belut. Belut. Aduh, gua orang kota nggak tahu cuy. Sosokan Iya. bangke. Nah itu belut licin kan. Terus gua Benar-benar. tarik licin-licin. Wah, hampir jatuh cuy. Berlumpur lah pasti Wah, badannya. Parah. Itu berdua aja sama adik. Berdua enggak sama saudara juga sepupu Oh. dari bapak. Keren sih, bagus, unik sih pengalamannya ya. Ya itu di situ banyak belajar, bisa nanam padi. Kita kan cuma Nggak bisa tahu ya nggak caranya. tahu kita cara tahunya manen, makan cara doang apa ya kan. Kita tahu nggak tahu prosesnya gimana, taunya udah nyampe udah jadi padi. Jadi kampung. dulu diajarin sama kakek nenek gimana caranya nanam padi. Dia bilang kemarin lu jangan tahu makan doang dan lu harus tahu proses nasi itu gimana dari Jadi mulai nasi tumbuh. Iya, dari mulai tumbuh. Bagus. Padi, nanam padi, nanti semakin merunduk semakin berisi kan. Iya, Nah, jadi nggak luas sih, cuman bisa lah makan untuk makan sehari-hari. Nah, jadi yang paling asik tuh sewaktu manen atau di kampung nenekku namanya tuh menuai itu kayak panen lah. Oh, Nah, panen ya, iya. menuai ya. Menuai ya, itu bahasa di kampung sana ya kan. Namanya bahasa daerah ya pasti Iya. beda-beda. Seru sih lebaran di kampung, asik ya kan. Kalau gue sih nyebutnya nggak apa ya, sekalian refreshing lah dari keramaian di kota ya kan. Benar. Jadi Bagus ya, pengalamannya juga unik ya. Setiap pulang kampung pasti ada pengalaman unik pasti sendiri. semua orang termasuk kalian penonton semua pasti ada pengalaman unik, entah itu nggak puasa kan, beli ampera kan. Oke, jangan kemana-mana semua pemirsa, tetap di On the Sawah dong tempatnya. Bye bye.
Iya, kembali lagi dengan kita, dengan program kesayangan kita semua. On the sawah tentunya. Pastinya. Jadi kali ini kita akan bahas perubahan Lebaran sebelum Covid, perbedaan gitu. Lebaran sesudah dan sebelum Covid ya. Betul. Jadi tadi kan sudah kita cerita tentang Lebaran sebelum Covid yang Pulang kayak kampung. Bro Yuda pulang kampung, main di sawah, ya kan? Asik lah pokoknya, tidur bareng di lantai semua di rumah anak kakek nenek, ya kan? Benar. Iya. Jadi sekarang kan ini udah 2 tahun ya kita Lebaran. Iya, udah 2 kali Lebaran Udah ya. 2 kali Nggak Lebaran ya bisa- kan, nggak pulang-pulang pandemi kampung. Kan. Kebetulan pas pandemi juga Lebaran lagi. Aduh. Jadi gimana Yud menurut lo? Perbedaannya ya? Perbedaannya. Kalau gua sih di sholat ya, waktu sholat kan. Kalau dulu kan nggak ada batasan ya, dempet-dempet gitu kan. Kalau Ya. sekarang kan udah batasan. Apalagi Lebaran tahun ini ya kan, nggak boleh sholat ya kan. Kayak pakai masker, kayak yang biasanya sholat nggak pakai masker, bisa dulu terus Salam-salaman, ya bisa salam-salaman silaturahmi, ya ya kan? kan. Sekarang udah nggak bisa. Mm-mm. Juga silaturahmi ke rumah temen juga nggak bisa kan. Ke rumah saudara apalagi pulang kampung, dia mudik kan dilarang sekarang kan ya. Nah, itu kan dampak negatif. Jadi dampak positifnya apa? Pasti ada dong dampak positifnya. Apa ya dampak positifnya ya? Bisa apa? Bisa Kalau dampak positifnya kalau gua sih ada, cuman gimana ya ngomongnya? Apa ya dampak positifnya? kalau kayak gue ya. Ya, kalau lu gimana kalau nih? gue dampak positifnya gue bisa lebih fokus di rumah ya kan. Sebelumnya kan Lebaran sebelum Covid kan keluyuran ya. keluyuran, Benar, jadi benar. jadi Ya sama sih. family time itu Quality time-nya lebih terasa ya? terasa. Ya, benar, Walaupun benar. nggak semua ya kan, kakek nenek juga nggak ada kan, Nggak bisa nggak di kumpul-kumpul rumah lah. ya kan. Minusnya itu, tapi ada juga Ada positifnya. keluarga kecil kita. Setiap kejadian yang buruk pasti Pasti ada lah ada positifnya. positif, Kita ambil iya. positifnya aja ya teman-teman ya. Heeh. Kalau menurut lo gimana nih? Belum. Ah, Kalau perbedaan lebaran menurut lo nih sama lebaran sebelum pandemi sama sesudah pandemi itu gimana sih? ya itulah. Gimana? Awalnya kan tadi udah diceritain kan. Pulang kampung ya. Pulang kampung asik ya kan, main bisa ya. main di sawah, tapi sama aja sih itu perbedaannya waktu aja. Dulu kan masih kecil, masih asik-asiknya main di sawah. Coba Iya. kalau udah gede gini, Ya enggak juga ya kan. ya you know lah. Iya, kita mainnya di mana ya kan. Ya masa main panas-panas kan. Udah besar dewasa juga. juga kan. Kan malu, tapi ya tetap aja sih bantu-bantu kan, ya benar kan. Bukannya introvert, tapi emang udah males aja keluar-keluar keluyuran, panas-panasan ya kan. Benar-benar. Tapi itu yang sedihnya, tapi nggak bisa keluar ketemu kakek nenek ya kan, keluarga besar, paman, Ya benar. tante di kampung. Tapi kita juga nggak bisa sedih sih, tapi kalau kita melanggar otomatis kan kita tidak membantu pemerintah untuk memutus rantai Kasihan ini kan. juga kan, siapa tahu kita yang membawa virusnya kan. Apalagi kakek nenek kita Ya, udah tua ya kan. imunnya udah rentan juga kan. Kalau kita Ya. bukan mendahului Tuhan, tapi kita kan sering meminimalisirkan lah Iya. biar enggak itu kan. aktivitas. Jadi kalau harapan Zidane nih ke depannya nih gimana nih? Ya pastinya virus ini segera pergi ya, karena kita kangen kegiatan-kegiatan sebelum Covid ini. Kegiatan di luar yang pastinya bisa mengembangkan segala hobi, Betul. mengembangkan banyak hal lah yang bisa dikembangkan kalau di luar sih. Mencoba hal baru. Nah, benar sekali sih. Jadi untuk kawan-kawan semua, penonton semua, tetap di rumah aja, patuhi protokol kesehatan. Kita nggak kalian semua yang merasa bosan di rumah, kita juga, tapi alangkah baiknya kita di rumah aja untuk meminimalisir virus tersebut. Benar-benar. Oke, sekian dulu Untuk segmen segmen sekarang. sekarang. Bye bye guys, tetap di Bye. On The Sawah ya.